Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ya ternyata apa yang disampaikan oleh si Kiai Yahya Khalil Stakuf ini, yaitu Ketum PBNU begitu kan ya. Seharusnya ya dia mengomentari tentang soal agama begitu kan ya, soal organisasi, terus kemudian kenapa dia mengomentari terkait dengan penundaan pemilu begitu kan. Dia mengatakan bahwa ya, Ketum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf nilai usulan penundaan pemilu di 2024 masuk akal. Masuk akal di mana begitu kan? Padahal ini kan tidak sesuai dengan konstitusi kita begitu kan. Masa PN Jakpus lalu kemudian Partai Prima mengadukan di situ yang bukan ranahnya begitu bisa mengomentari itu. Lah, letak logikanya di mana begitu kan ya? Masuk akalnya itu di mana begitu kan ya? Ini ada apa begitu kan? Ini perlu pertanyakan begitu ya. Tetapi mari kita lihat komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Ketum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf nilai usulan penundaan pemilu di 2024 masuk akal. Masuk akal di mana begitu? Ada yang berkomentar di sini ya. Iya betul banget Pak ya, masuk akal. Yakni masuk akal pengkhianat rakyat Indonesia. Ini komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ketua PBNU tidak paham konstitusi dan undang-undang pemilu. Warga NU kenapa bisa angkat ketum yang tak menghormati konstitusi NRI? Ini ya apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Kenapa ditunda ya? Kalau bisa dipercepat lagi biar tidak sampai terpuruk NKRI ini ya. Kalaupun sampai harus ditunda karena force major rezim ini tetap berakhir di demisioner 2024. Jadi jangan dipikir kekuasaan dapat diperpanjang. Sorry ya, mandatnya sudah berakhir, diambil alih sama rakyat untuk dibentuk pemerintah tradisi. Nah, inilah yang kemudian kenapa orang-orang ada yang pro dan ada kontra terkait dengan penundaan pemilu, padahal itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahkan melanggar konstitusi kita begitu kan ya. Pakar-pakar hukum sudah mengatakan seperti Profesor Mahfud, Profesor Yusril Mahendra mengatakan bahwa ya ini tidak sesuai dan bahkan keliru begitu kan ya. Apakah ini dengan ditundanya apa urgensinya kok ditunda begitu kan? Kan begitu logika kita begitu kan. Kalau tidak punya kepentingan terhadap itu ngapain kita harus ditunda begitu kan ya. Walaupun Partai Prima yang mengajukan itu, tetapi kalau sudah tidak lolos ya katakan aja tidak lolos begitu kan. Ngapain kita harus memperkarakan sana sini begitu kan? Lucu begitu kan ya. Ya seharusnya perbaiki dulu begitu, padahal dua kesempatan mereka begitu tapi tidak pernah lolos begitu kan di verifikasi itu begitu. Tidak ada alasan dalam penundaan pemilu Pak Kiai kalau hanya cuma musibah, kecuali kalau negara ini dalam keadaan perang. Wah, sudah sesuai skenario, cukup bilang di depan media saya dukung KPU untuk banding ya, tetapi di belakang layar saya perintahkan semua ini para ketua ormas, lembaga, ketua partai koalisi untuk menggaungkan penundaan pemilu. Apapun argumen silahkan diterjemahkan, ada hadiahnya. Ya, karena memang waktu itu ya ketika KPU melakukan sidang waktu itu ya, kenapa tidak menghadirkan saksi waktu digugat oleh Partai Prima, kan begitu logikanya, seolah-olah seolah-olah mengalah atau apa begitu kan, wallahu a'lam ya. Nah kan kelihatan sifatnya ya ini. Lanjut ya, tektokannya sebentar lagi siapa nih yang setuju dengan kalau pemilu dimajukan juga masuk akal ya. Ini apa yang disampaikan oleh ketum ya PBNU begitu kan ya. Tetapi aneh juga begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ketum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf menilai usulan penundaan pemilu di 2024 masuk akal. Masuk akalnya di mana? Mari kita baca ya. Wacana penundaan pemilihan umum pemilu 2024 kembali mencuat ya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf menilai usai penundaan pemilu di 2024 masuk akal ya. Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini, kata Yahya di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar seperti dilansir Antara. Ya,
masalahnya apa begitu kan? Persoalannya yang muncul sekarang apa begitu? Dengan permasalahan ini apakah ditunda lagi begitu kan? Terus ditunda begitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Wah, bisa jadi ya Pak Jokowi Pak Jokowi ya kalau memang ditunda terus ya akan berkuasa sampai 20 tahun. Wah, apakah seperti ini terus ya yang dilakukan oleh bangsa kita? Yang namanya demokrasi dia tetap berjalan begitu kan ya. Negara-negara maju ya dengan demokrasi yang baik itu tetap berjalan. Di Amerika ya tetap berjalan mereka begitu kan ya. Di di India juga tetap berjalan walaupun ekonominya juga melemah di situ begitu kan ya. Tetapi perlu diingat apakah negara-negara Indonesia ya, negara Indonesia sebagai negara maju apakah menunda pemilu begitu? Di mana ya letak logikanya di mana begitu kan ya? Karena ini tidak sesuai dengan undang-undang konstitusi kita begitu ya. Bahkan menurutnya, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak dan mencari solusi terbaik bagi bangsa ini. Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini. Bahkan menurutnya, seluruh pihak dapat melihat banyak cobaan yang datang bertubi-tubi dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga dirasakan di seluruh dunia. Mulai dari pandemi COVID-19, kemudian banjir beberapa waktu lalu hingga gempa bumi pada saat ini. Dia mengatakan keadaan yang sulit tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi juga dunia. Kunci hadapi harus luas dan ulet ya, supaya bisa mengatasi lebih yang ada. Bahkan ya apabila saat ini pemerintah daerah terus menyesuaikan diri dengan APBD mereka karena persoalan bencana tidak tertunjuklah dengan baik dan harus disesuaikan. Bahkan Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mendatangi lokasi gempa ya Pasaman Barat yang terjadi pada Jumat ya pagi dengan gempa ini memberikan dampak dari warga meninggal dunia hingga rumah dan bangunan runtuh yang menyebabkan warga mengungsi dengan menyelamatkan diri. Artinya apa yang selalu ini kalau kita ini dibenturkan dengan satu catatan penting bahwa ya pada hakikatnya orang-orang akan berspekulasi begitu kan. Kenapa kok ditunda? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Kenapa kok ditunda? Terus kemudian di mana hak rakyat begitu kan ya? Seharusnya mari kita bersama-sama bergandengan tangan bahwa ya pemilu ini ya tidak harusnya ditunda begitu kan ya. Ini hak rakyat begitu kan ya. Kalau muncul spekulasi di sana, muncul sampaikan aja seperti kata Pak Mahfud begitu kan ya. Ini harus dilawan hukum-hukum seperti ini karena tidak masuk akal dan bukan ranahnya. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Kenapa di satu sisi ada orang yang mendukung, ada orang yang berbicara seperti itu begitu kan ya. Ini kan aneh begitu ya. Tetapi perlu dengan inilah demokrasi kita dan asumsi orang begitu kan ya. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya kita harus menghormati itu begitu karena semuanya itu berupa asumsi begitu kan ya. Ya tentu kalau memang pemilu juga dilanjutkan ya tentu ini akan ada modal besar juga di satu sisi. Tapi apakah terus-menerus seperti ini begitu kan ya. Kalau memang ditunda akan menghadapi uang juga begitu kan ya. Tetapi ya menurut saya pribadi hak rakyat diberikan begitu. Dalam artian ya penundaan pemilu ngapain begitu kita tunda. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Ya inilah catatan demokrasi kita begitu kan. Apa yang saya bacakan ini ya pro dan kontra ya ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Ini berita ini dikutip oleh detik.com ya. Ini asalnya dari detik.com. Ya, kalau menurut saya pribadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf itu merupakan asumsi orang begitu kan. Dalam artian kita harus melihat konstitusi kita. Kalau konstitusi kita tidak memperbolehkan, ngapain kita harus ngotot itu begitu kan ya. Berikan asumsi-asumsi atau narasi-narasi seperti itu. Tapi itulah hak masyarakat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.